Bagaimana mereka berperkara dengan Tuhan. Di situ kita lihat. Dan sudah banyak sekali kejadian-kejadian di depan mata kita, mereka yang berperkara dengan Tuhan. Tidak bisa lari dari hukum Tuhan. Ya, ada seorang ustazah, satu keluarga, dead Bapak Ibu. Kecelakaan di tol, meninggal semuanya. Baru selesai menghujat Yesus. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta channel Jilhabaget, dalam 2 hari ini kita sering sekali melihat pencemooh akan firman Tuhan, pencemooh akan Alkitab, caci maki terhadap Yesus Kristus. Mereka mengolok-ngolok Yesus. Apa tanggapan Majelis Ulama Indonesia? Apa tanggapan para ustadz? Apa tanggapan para kiai? Kita belum pernah melihat kiai, alim ulama, Majelis Ulama Indonesia ataupun pihak-pihak terkait menegur orang-orang yang menghina akan kekristenan. Ditambah lagi Bapak Ibu di dalam hal pembinaan. Nah pertanyaannya, apa yang membuat para pencemooh itu berani menghina, mengejek, mengolok-ngolok akan iman kekristenan? Kalau menurut saya, ketika saya perhatikan Bapak Ibu, kemungkinan mereka melakukan itu semua untuk menghambat orang yang datang kepada Yesus. Untuk menghambat pemurtadan yang ada di Indonesia ini. Nah ini yang saya lihat. Lalu mereka tidak bisa menghambat dengan cara olok-olokanlah, hinaanlah, dengan harapan para penghujat itu agar orang-orang tidak datang kepada Yesus. Saudaraku, apa yang membuat orang-orang Kedar Nebayot datang kepada Yesus? Itu hanya satu Bapak Ibu, keselamatan. Kepastian keselamatan hanya ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Di dalam agama apapun, di dalam organisasi apapun, tidak ada kepastian keselamatan. Jaminan keselamatan itu tidak didapati pada organisasi, pada agama apapun, kecuali di dalam satu pribadi, yaitu Yeshua Habasyah, Yesus Kristus. Nabi dan Rasul pun tidak bisa menjamin kepastian keselamatan umatnya. Hanya Yesus yang bisa memberikan jaminan kepastian keselamatan. Ketika orang-orang tertentu melihat setiap hari ada yang murtad, maka mereka mencoba untuk menghambat pemurtadan yang ada di bangsa dan negara ini. Ketika mereka tidak sanggup membendung pemurtadan, maka timbullah Bapak Ibu, muncullah pencemooh-pencemooh, penghina-penghina, dan mereka mengolok-ngolok iman kekristenan dengan begitu keji. Ditangkap? Tidak ada. Tidak akan ditangkap. Dan kita hari-hari ini melihat ada banyak sekali orang-orang tertentu berbicara di media sosial dengan harapan para penghujat itu ditangkap. Apakah ditangkap? Tidak akan ditangkap. Kalau saran saya, tidak perlu kita laporkan. Capek dilaporkan, ya. Capek kita laporkan, habis waktu, habis tenaga, habis pikiran kita, termasuk habis biaya di dalam kita melakukan transportasi. Toh pada akhirnya mereka tidak ditangkoi, tidak diproses secara hukum. Lalu apa yang harus kita lakukan Bang Bendi? Kita lakukan saja tugas kita. Apa tugas kita? Beritakan Injil, beritakan firman Tuhan. Bagaimana nasib si penghujat itu? Apakah kita biarkan penghujat itu? Kita tidak bisa melakukan apapun saudaraku. Selama kita tinggal di bangsa dan negara ini, hukum penistaan agama itu berpihak kepada satu golongan. Tidak berpihak kepada kita. Kalau kita yang mencengkol iman mereka, baru penistaan agama itu berlaku. Tetapi ketika mereka menghina, mencemooh, mencaci maki iman kita, penistaan agama seolah-olah tidak berlaku bagi mereka. Jadi untuk apa kita laporkan? Yang ada habis waktu, habis tenaga, habis pikiran, habis biaya. Apa yang harus kita lakukan? Mestinya kita serahkan saja mereka kepada Yesus. Biar Tuhan yang bertindak. Hukum Tuhan nanti yang akan menyentuh mereka. Kalau hukum dunia ini
tidak akan bisa menyentuh mereka, saudaraku. Karena kita minoritas, bukan mayoritas. Dan kita bersyukur kita bisa tahu bagaimana iman agama orang tersebut, bagaimana buah-buah daripada orang-orang itu, ya, bagaimana perbuatan mereka tentang iman kita, bagaimana pandangan mereka tentang iman kita. Kita bersyukur, dan disinilah dibuktikan bagaimana iman percaya kita kepada Yesus. Apakah kita masih berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar ketika melihat para pencemooh dengan begitu leluasa menghina Yesus, melecehkan, merendahkan iman percaya kita kepada Yesus? Apakah kita masih berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar, percaya kepada Yesus, atau kita terpengaruh dengan para nabi palsu, dengan guru palsu, dengan para pencemooh, dengan para penghina tersebut? Saya, saudaraku, setiap hari memberikan pemahaman kepada orang-orang di sekitar saya agar tidak pernah terpengaruh dengan para pencemooh, dengan para penghujat. Justru hari-hari ini orang-orang yang ada di sekitar saya, yang saya bina, mereka semakin kuat imannya. Semakin mereka melihat pencemooh, semakin iman orang-orang yang saya didik, yang saya bina, yang saya kuatkan, iman mereka kepada Yesus itu semakin luar biasa. Dan mereka bisa merasakan bagaimana lezatnya iman percaya kepada Yesus ketika hari-hari ini melihat pencemooh dengan bebas menghina Yesus, merendahkan Yesus. Mereka tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Ini yang membuat saya bangga sekali, Bapak Ibu. Dan ketika saya pikir-pikir, percuma kita laporkan mereka, toh tidak akan diproses, tidak akan ditindaklanjuti terhadap laporan kita. Yang ada seperti saya bilang tadi, habis waktu kita, habis tenaga kita, habis pikiran kita, habis biaya kita. Seharusnya waktu, pikiran, biaya kita pergunakan untuk memberitakan Injil. Kita pergunakan untuk bersaksi. Kita pergunakan untuk pemuridan. Agar orang-orang yang kita muridkan, yang kita layani, yang kita injili, mereka bisa kuat di dalam firman Tuhan dan mereka menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Ini yang sedang Habaget lakukan bersama dengan teman-teman saudaraku. Ya, ini yang sedang kita lakukan. Agar orang-orang yang kita layani, imannya benar-benar teruji, imannya benar-benar kokoh, dan bisa mereka bertanya jawab dengan para cikgu-cikgu palsu, nabi-nabi palsu, dan guru-guru palsu yang hadir ke tengah-tengah umat Tuhan, Bapak Ibu. Ini yang Habaget lakukan. Jadi ketika saya renungkan apa yang terjadi hari-hari ini, sangat sia-sia, Bapak Ibu, ya. Apa yang membuat sia-sia? Kita laporkan kerana hukum, karena tidak diproses. Ya, jangan ditindaklanjuti, Bapak Ibu. Tidak akan diproses. Ya, kita berapologet aja dengan baik. Kita menjawab saja dengan baik. Kita sesekali mempertanyakan iman mereka. Dan jangan lupa kita bersaksi, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Siapa itu Yesus Kristus? Nah, orang-orang semacam itu, Bapak Ibu, para penghujat, penghina, pencemooh itu, kita serahkan kepada Tuhan. Biarkan murka Tuhan nanti yang akan melawat mereka. Ya, Tuhan nanti yang akan berhadapan pada mereka. Dan mereka akan berhadapan dengan Tuhan. Ketika mereka berhadapan dengan Tuhan, mereka tidak akan bisa lari dari murka Tuhan. Jadi kita serahkan pencemooh ini, penghina ini, pencaci maki iman kekristenan ini kepada Tuhan. Tuhan yang akan bertindak. Bisakah mereka lari daripada hukum Tuhan? Kalau bisa, baru kita akan angkat jempol. Mereka bisa lolos dari hukum dunia, itu wajar, saudaraku. Kenapa? Karena mereka semua di dalam itu, mereka semua, ya, mereka semua, Bapak Ibu. Nah, ketika kita yang kena, kita lolos, kita tidak akan lolos. Kenapa? Karena bukan kita di sana. Di bangsa dan negara ini kita bukan mayoritas, kita minoritas. Ya, kita minoritas. Maka Yesus berkata apa? Kamu kuutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Yesus mengatakan kepada kita, ada banyak serigala di sana. Tetapi kamu harus pergi ke sana. Kamu harus kuutus ke sana dan kamu harus pergi ke sana. Di sana ada satu visi, ada satu misi yang harus kamu capai, yang harus kamu raih. Tetapi kamu harus ingat, di sana itu ada serigala. Maka
Yesus melanjutkan lagi, kamu harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Salah melangkah, salah berucap, serigala itu siap menerkam kamu. Ini yang sudah diingatkan, kita sudah diingatkan oleh Yesus. Bahwa di bangsa dan negara ini akan banyak serigala. Di bangsa dan negara ini kita berhadapan dengan para serigala. Kita harus cerdik, kita harus tulus. Cerdik saja tidak cukup kalau tanpa disadari dengan ketulusan, tanpa disertai dengan ketulusan. Ketulusan juga tidak cukup tanpa disertai dengan kecerdikan. Kita harus cerdik, kita harus tulus di dalam kita memberitakan Injil. Visi harus tercapai, misi harus tercapai, tetapi di situ ada serigala. Yesus ingatkan kita, di sana ada serigala, tetapi kalian harus ke sana untuk pergi memberitakan Injil. Pertama-tama yang harus kamu lakukan, kamu harus cerdik dan kamu harus tulus. Seperti merpati, cerdik seperti ular. Nah, jadi saudaraku, kita tinggal di bangsa dan negara ini, di mana kita bukan mayoritas, kita harus sadar diri, kita harus tahu diri. Ya, kita harus tahu diri, kita harus sadar diri. Tidak usah kita lapor para penghujat itu, tidak akan ditangkoi. Biarkan saja para penghujat itu, nanti para penghujat itu akan berhadapan dengan Tuhan. Nah, di situ kita melihat bagaimana hukum Tuhan berperkara, bagaimana mereka berperkara dengan Tuhan. Di situ kita lihat, dan sudah banyak sekali kejadian-kejadian di depan mata kita, mereka yang berperkara dengan Tuhan tidak bisa lari dari hukum Tuhan. Ya, ada seorang ustazah, satu keluarga dead, Bapak Ibu, kecelakaan di tol, meninggal semuanya. Baru selesai menghujat Yesus. Gurunya Zakir Naik, Ahmad Dedet, tahunan dia mengalami sakit, terbaring di tempat tidur, tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa berbicara, mengalami penderitaan yang hebat, yang luar biasa. Hukum dunia dia tidak tersentuh, tetapi hukum Tuhan, murka Tuhan dia alami, dan dia tidak bisa lari daripada murka Tuhan. Apa yang terjadi pada guru Zakir Naik? Sakit tahunan sampai mati, tidak ada satupun dokter yang bisa memprediksi sakit apa yang dialami oleh gurunya si Zakir Naik, yaitu Ahmad Dedet. Nah, mungkin para penghujat di Indonesia ingin mengalami seperti yang dialami oleh gurunya si Zakir Naik. Silahkan kalian menghujat, kalian menghina, kalian mencemooh, kalian mencaci maki. Saya pastikan kalian tidak akan ditangkoi. Sekalipun ada yang lapor, kalian tidak akan ditangkoi. Tetapi kalian nanti akan ditangkoi oleh hukum Tuhan. Hukum Tuhan, kalian tidak akan bisa lari. Murka Tuhan, dari murka Tuhan kalian tidak akan bisa mengelak. Ya, dengan hukum dunia kalian bisa mengelak karena semua yang ada di situ adalah ya kalian. Tetapi hukum Tuhan, sejengkal pun kalian tidak akan bisa lari. Baik saudaraku, kiranya video singkat ini benar-benar memberikan peringatan kepada kita agar kita dengan tulus memberitakan Injil, dengan cerdik kita melakukan pelayanan dan kita bersaksi di tengah-tengah serigala. Shalom alaikum bisim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bisim Adonai Yesus Hamasiah. Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.